إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ثم إلى رب سلطان الأولياء سيدنا شيخ القاضي الجيلاني سيدنا بن حسن الشافعي سيدنا أحمد البدوي سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا إبراهيم الدسوقي وعلى جميع أولياء الإسلام جميع أئمة الأربعة وإلى الأئمة المعاصرين وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجد مشايخنا وجد أستاذنا وأستاذكم ولوالدينا ولديكم ولمؤسسي هذا المسجد والمنفذ هذا المسجد والمؤلف هذا الكتاب وبارك لهم واجعل الجنة مأواهم شيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para jamaah sesepuh Bapak Ibu sedherek ingkang kawula mulyakaken, kajian kita wonten ing enjang menika tasih kelanjutan sesambungan dawuh saking panjenenganipun Nabiullah Isa bin Maryam alaihissalam. Sampun kalih dawuh ingkang sampun kita bahas sakmangke dawuhipun Nabi Isa ingkang kaping 3. Wa kullu nadhrin laisa bi ibratin fa huwa lahwun. Wa kullu nadhrin utawi saben-saben penglihatan laisa kang ora ana apa nadhr iku bi ibratin kelawan mengambil tulodo. Fa huwa mongko utawi kullu nadhrin lahwun iku nganggur utawa musyrik. Naten para hadirin penjagalan saking dawuh panjenenganipun Nabiullah Isa, segala penglihatan yang mana di situ tidak bisa kita mengambil ibrah utawi pelajaran di dalamnya. Mila penglihatan menika sia-sia belaka, tiada artinya. Artinya kesundi kula lan panjenengan menawi ningali setunggalipun perkawis, kita upayakan dan kita usahakan kita itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Contoh, umpami kula panjenengan ningali keindahan dunya niki, kok weruh perkara sing mentakjubkan, perkawis ingkang sangat-sangat mengherankan. Niki monggo kita ambil pelajaran di dalamnya. Masya Allah, pandangan kok kaya ngono apike. Betapa indahnya yang menciptakan pemandangan ini. Jadi segala sesuatu kita ambil pelajaran di dalamnya. Setiap melihat apa saja
Monggo kita ambil pelajaran supaya nopo ono manfaati, ono faedah di dalam kita memandang sesuatu itu. Ayat yang sering kita perdengarkan, Allah ngendikaken, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ini kalau kita mengangan-angan tentang ciptaan Allah yang dahsyat, langit, bumi dan seisinya. Niki karuan soalnya nopo benar-benar mentakjubkan. Coba mari kita angan-angan Allah menciptakan langit yang sekian luasnya tanpa adanya gantungan, tanpa adanya tiang. Allah mampu segala-galanya. Niki menawi memandang sesuatu yang sangat dahsyat. Kadang-kala kita memandang sesuatu yang remeh, yang kita anggap sepele, tapi toh semuanya itu akhirnya kita sebagai orang mukmin yang dituntut untuk pandai-pandai mengambil iktibar dari apa yang kita lihat, akhirnya kita mampu mengucapkan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, panjenengan menciptakan sedaya menika boten sia-sia Gusti. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, monggo sakmangke kita pikir tentang kebijaksanaan Allah dan maha adilnya Allah. Gara-gara Allah menciptakan untu, ngapunten, tumo. Akeh wong sing bisa mengeruk rezeki hanya dari Allah menciptakan putu. Sebab Allah menciptakan putu, akhirnya ono pabrik sing gawe sampo. Karena Allah menciptakan putu, akhirnya ada artis yang menjadi sponsor obat pemberantas kutu. Akhirnya semuanya mendapatkan rezeki dari Allah hanya karena Allah menciptakan putu tumo kalawau. Niki monggo kita damel setunggalipun angen-angen, kita jadikan setunggalipun pelajaran. Akhirnya Al-Taba kulolan panjang tetap akan mengakui kehebatan dan kemahaperkasaan Allah. Para hadirin ingkang kula hormati, panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi nate memberikan satu motivasi, dorongan dumateng kula lan panjenengan. Bagaimana supaya kita menjadi orang mukmin yang baik. Maka Nabi dawuh pengen dadi wong mukmin sing apik, cobalah lihat apa? Ngapunten, hasil ciptaan Allah yang dinamakan lebah. Nah, kita ngamati kehidupan dan falsafah seekor lebah, kita akan bisa mengambil manfaat, dan apabila kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini, insya Allah kita akan menjadi orang mukmin yang baik. Dawuhipun Kanjeng Rasul, masalul mukmin kamasalin nakhl. Kehidupan seorang mukmin yang menginginkan dia imannya baik, jadi wong mukmin sing apik, cobalah lihat bagaimanakah kehidupan dan falsafah seekor lebah. Kita angen-angen para bapak, para hadirin kang kula mulyakaken, apa sih sebabnya Allah menciptakan lebah? Ternyata menawi kita ngaji bab tawon, Pak, di situ ada 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lainnya.
Dawuhipun Kanjeng Rasul, apa 3 keistimewaan itu? Yang pertama, in akalat thayyiban. Lebah tawon menika nek mangan mesti mangan perkara sing apik. Boten nate kita melihat seekor lebah kleru mangan, salah mangan menika boten nate. Masya Allah, artinya apa? Kalau kita mau mencontoh kehidupan lebah ini, kita diberi oleh Allah perut, jadikanlah perut kita ini perut yang selektif. Artinya apa? Sesuatu yang halalan thayyibah sajalah yang harus kita masukkan dalam perut kita. Mosok sih kula lan panjenengan diberi oleh Allah kesempurnaan akal, kalah karo seekor lebah saja kalau makan dia selektif kok mboten nate salah mangan. Ya kadang kala menungso kok ngombe kok nopo makan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, ngawur. Niki tuntutan oleh Rasulullah dan tuntunan dari Rasulullah supaya apa? Ketika kita memakan sesuatu, cobalah tengok bagaimana caranya seekor lebah itu makan. Selektif dia. Niki ngajari dumateng kita, memberikan pelajaran dumateng kita bahwa kita harus benar-benar mempunyai perut yang selektif. Apa yang difirmankan oleh Allah, kulu wasrabu mir rizqillahi halalan thayyiban, menika kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Niki keistimewaan lebah yang pertama yang harus kita ambil setunggalipun pelajaran. Ingkang kaping kalih dawuhipun Kanjeng Rasul, wa in wada'at thayyiban. Ingkang artinya apa yang dikeluarkan dari seekor lebah sesuatu yang baik. Coba kula lan panjenengan kan sampun maklum bersama bahwa lebah mempunyai satu produksi yang produksi ini tidak bisa ditiru oleh binatang yang lainnya. Apa Pak? Madu. Sing manfaate jelas kanggenipun kula lan panjenengan sebagai manusia. Kita tidak pernah membuatnya, tapi bisa mengambil manfaat dari apa yang dihasilkan oleh lebah itu sendiri. Artinya apa? Dari keistimewaan ingkang kaping kalih niki kita pendet setunggalipun pelajaran. Sebagai orang mukmin, apa yang dikeluarkan dari tubuh kita ini seharusnya perbuatan yang bermanfaat, sesuatu yang berguna. Lesan berucaplah yang baik. Jangan sampai lisan ini berucap sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, tidak disenangi oleh orang lain. Kaki bertindak, melangkahlah ke sesuatu yang ada guna dan manfaatnya. Tangan berbuatlah sesuatu yang ada guna dan manfaatnya. Cobalah kita meniru dalam kehidupan dan falsafah seekor lebah. Wa in wada'at thayyiban, yang dihasilkan oleh lebah itu sesuatu yang ada guna dan manfaatnya. Madu. Masya Allah. Para derek, para hadirin ingkang kula hormati, sehingga kalau mulyakaken, padahal tawari dhewe gak tahu lho ngombe madu. Tapi sing manfaatnya sinten? Kula lan jenengan sebagai manusia. Masya Allah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adilnya dan maha perkasaannya seperti itu. Sing nomor 3 napa dawuhipun Kanjeng Rasul, keistimewaan lebah itu
wa in waqa'at ala udin lam tuksirhu. Nak nempel wonten ing setunggalipun pang utawa setunggalipun ranting-ranting pepohonan tidak akan merusak dari apa yang ditempatinya. Tidak ada ranting atau cabang pohon yang patah gara-gara dihinggapi oleh lebah. Artinya apa? Kalau kita mau mengambil iktibar dari kehidupan ini, kita sebagai orang mukmin dimanapun kita berada, di lingkungan di mana saja kita berada, cobalah ciptakan lingkungan itu lingkungan yang kondusif. Kita bisa mengamankan dan bisa membuat kesejahteraan di lingkungan yang mana kita berada. Jangan sebaliknya menjadikan keonaran, kegaduhan, kerusakan di sana sini. Itu bukan watak sebagai seorang mukmin kalau dia mau mencontoh kehidupan dan falsafat seekor lebah. Nempel ndok ndi wae gak ana panggonan sing rusak sing ditempeli. Artinya kita sebagai orang mukmin berada di mana saja, manggon ndok ndi wae, cobalah usahakan kita akan berguna, bermanfaat di tempat yang dimana kula lan panjenengan bertempat itu. Niki para bapak, hasil daripada penglihatan nyontoh dumateng kehidupan seekor lebah yang diciptakan oleh Allah. Mula sangka niku Nabi Isa kalau ngendikaaken kullu nadrin laisa bi ibratin fahuwa lahun. Setiap penglihatan kalau tanpa kita mengambil manfaat di dalamnya, tanpa mengambil iktibar di dalamnya, niku sia-sia belaka. Mboten kita angen-angen Pak, gak ana gunane. Kita melihat seekor lalat, terus kita lihat begitu saja tanpa ada pemikiran. Kita lihat seekor nyamuk, kita lihat seekor kutu, kita lihat seekor lebah. Kalau tanpa kita angan-angan, tidak mengambil manfaat di dalamnya, sia-sia penglihatan kita. Nah, supaya manfaat lan supaya ana gunane, lajeng kita angen-angen. Untuk apa ya Allah menciptakan ini? Untuk apa ya Allah menciptakan itu? Akhirnya apa? Pikiran kita menjadi pikiran yang hidup. Mulane Gusti Allah ngendikaken fa'tabiru ya ulil absar. Mengambillah pelajaran, mengambillah iktibar, mengambillah tulodo wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Niki Allah. Mula saking menika para hadirin ingkang kula hormati, saengga kula mulyakaken, kersanipun kula lan panjenengan menika dados tiyang-tiyang ingkang dipun ridhoi oleh Allah lan disenangi oleh orang lain. Menapa ingkang dados ajaran-ajaran Allah lewat Rasulullah niki kita terapkan, kita realisasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menikalah para bapak ibu ingkang kula mulyakaken, kelajengan saking dawuh panjenenganipun Nabiullah Ruhullah Isa bin Maryam, berarti sampun ketiga-tiganya sampun kita bahas 3 minggu berturut-turut. Mugi-mugi menapa ingkang kita kaji ada manfaat lan wonten maslahatipun kasarni hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una waj'al a'malana liwajhika karim. Ya Allah, ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya muyassir
يسير كل عسير يسر لنا ولا تؤثر علينا فإنك يسير كل عسير عليك يسير وارزقنا اليسر واللطف والأمان واحفظنا ولوالدينا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.